mencoba agar kemudian anak-anak jangan takut untuk mengungkap. Ungkapannya anak-anak atas apa yang terjadi pada dirinya itu bagian dari cara agar kemudian benar-benar ada keberanian, sehingga kemudian negara tidak boleh lepas tangan, lalu kemudian begitu muncul kasus, lalu kemudian negara menyalahkan oknum. Ketika misalnya ada orang tua yang mendapatkan aduan dari putra-putrinya, orang tuanya bisa kemudian menuliskan di WA itu yang kemudian kita sebut sebagai telepon tren 08 222 666 1854. Kasus kekerasan seksual di pesantren kembali bermunculan di Pati, Jawa Tengah, Ciawi, Bogor, Surabaya, Jawa Timur, dan yang terbaru di Garut, Jawa Barat. Yang membuat publik marah bukan hanya jumlah korbannya, tetapi pola yang sama yang terus berulang, yaitu relasi kuasa, budaya diam, dan pengawasan yang baru bergerak setelah kasus viral. Kasih Paham malam ini akan membahasnya bersama Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said. Selamat malam Pak Basnang. Selamat malam Mbak Tasya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham malam ini. Pak Basnang, mungkin saya mengawali diskusi kita malam ini dengan mencari tahu apa yang Bapak terima laporan dari, ini kan kita mengetahui ada serangkaian kasus yang terjadi di bulan Mei ini saja ya Pak ya, yang kemudian memang meningkatkan kekhawatiran dan menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Khusus untuk kasus Pati dulu mungkin ya Pak ya, ini kan jumlah korbannya banyak sekali. Apa laporan yang diterima dari Kementerian Agama? Baik, terima kasih Mbak Tasya. Pertama tentu atas nama Kementerian Agama memohon maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia karena di tengah-tengah gencarnya Kementerian Agama bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan KPAI, lalu kemudian dengan UNICEF, termasuk dengan Kemenkes, tapi ternyata kemudian muncul lagi peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya sungguh sangat mencederai masa depannya anak-anak kita. Sejatinya pesantren itu adalah tempat yang mulia untuk menyemai akhlak mulia, memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita, tapi kemudian ada segelintir orang yang individunya tidak bertanggung jawab. Sehingga ini yang dikecam oleh Kementerian Agama. Maka ketika muncul kasus yang ada di Pati, pesantren Duloh Kusumo yang ada di Kabupaten Pati, lalu Kementerian Agama segera melakukan langkah-langkah untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Maka yang kita lakukan pada saat itu di akhir April 2026 ini adalah satu, kita membuat surat kepada Kementerian Agama, dalam hal ini kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pati, satu, untuk melakukan penghentian sementara penerimaan santri baru. Lalu yang kedua, agar kemudian yang bersangkutan pelakunya itu benar-benar dikeluarkan dari pondok pesantren, lalu kemudian diberikan hukuman dan kemudian polisi harus mengungkapnya. Lalu yang ketiga adalah tentu lembaganya yang bernama pesantren adalah lembaga yang mulia. Tapi kemudian ternyata dirusaki oleh sosok ini yang tidak bertanggung jawab. Maka oleh karena itu Kementerian Agama mencoba untuk kemudian menutup agar pesantren ini tidak beroperasi. Jadi saat ini sudah ditutup atau belum? Sekarang sudah ditutup, sudah keluar keputusannya Dirjen Pendidikan Islam tentang pencabutan izinnya. Karena mereka pesantren ini telah melanggar arwahul ma'had yang disebut dengan keteladanan. Dan sungguh tidak bisa memberikan keteladanan. Baik, saya ingin kembali lagi, Bapak tadi mengatakan bahwa di April 2026 sudah berkirim surat kepada Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah. Tapi kasus ini kan sebenarnya sudah dari tahun lalu ya Pak? Kemenak sendiri sudah mendengar dari tahun lalu atau baru kemudian bertindak setelah memang viral di bulan akhir April? Kementerian Agama sudah melakukan langkah-langkah di tahun 2024.
Oke. lewat kemudian kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Jadi strukturnya Kementerian Agama itu kan di pusat adalah kami, kemudian ada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, lalu Kemenak Kabupaten Pati. Dan kemudian Kemenak Kabupaten Pati baru saja kemarin kita diundang oleh Komnas HAM untuk menyampaikan seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama beserta seluruh jajarannya di dalam menyelesaikan ini. Dan disampaikan bahwa Kepala Kemenak menghadap ke yang bersangkutan, lalu kemudian ternyata yang bersangkutan ini siapa namanya? Ashari itu. Ashari itu mengatakan itu fitnah. Itu fitnah dan pasti nanti akan muncul orang yang memfitnah kami. Tapi kan tetap Kementerian Agama tidak mau mundur, tetap karena bagaimanapun sudah ada laporan-laporan, sehingga kemudian terus-menerus melakukan desakan-desakan. Dan sampai kemudian di tahun 2025, kalau tidak salah di Februari lagi, itu muncul lagi kasus itu. Kementerian Agama tidak pernah diam, Mbak Tasya. Kementerian Agama terus-menerus melakukan langkah-langkah agar kemudian benar-benar pesantren ini tidak mencederai masa depannya anak-anak. Karena khawatirnya nanti akan bertambah lagi korbannya. Akhirnya kemudian Kementerian Agama Kabupaten Pati mencoba lagi melakukan langkah-langkah di Februari 2025. Dan begitulah terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Agama sampai kemudian di 2026 ini muncul lagi, dan tetapi kronologisnya Kemenak tidak pernah berhenti melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Baik, saya mencoba memahami dari penjelasan Pak Basnang bahwa di sini sepertinya memang ada problem struktural ya, karena mungkin Kementerian Agama Pusat tidak bisa langsung bertindak kepada pesantren yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah problem bahwa ketika itu didatangi ada semacam penolakan berarti ya dari institusi pesantren itu, dan ada denial atau penyangkalan tentang apakah memang kasus itu benar-benar terjadi. Nah, dari sini Pak Basnang, apa kira-kira catatan dari Kementerian Agama agar ketika ada kasus seperti ini lagi tidak begitu lama dan berlarut-larut? Anak-anak itu kasihan sekali yang menjadi korban, anak-anak yang belum menjadi korban khawatir akan menjadi korban, sehingga kemudian bisa lebih dipotong dan dipercepat penindakannya, Pak. Tentu kan ada struktur yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Ada kantor wilayah Kementerian Agama, di dalamnya ada kepala bidang PD Pontren beserta seluruh staf-staf yang membantu untuk melakukan banyak hal. Lalu kemudian di tingkat kabupaten kota itu ada Kemenak Kabupaten Kota, lalu kemudian ada seksinya. Sehingga sebenarnya inilah kemudian yang cukup berjalan selama ini, ditambah kemudian sebenarnya di pesantren Dolo ini kan bukan hanya pesantren murni. Ia adalah pesantren yang membawahi satuan-satuan pendidikan. Ada Ibtidaiyah, ada SMP Mala, ada Madrasah Aliyah yang baru kelas 1 di tahun 2025 kemarin. Dan ini semua dihentikan nih Pak saat ini? Untuk pesantrennya sebagai induk kita hentikan. Tapi untuk kemudian satuan-satuannya itu kan kemudian kalau SMP berarti dibawa Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Sementara untuk Madrasah Ibtidaiyah tentu juga kemudian kita harus memikirkan banyak hal. Karena pertama, bagaimanapun ya lembaga pendidikan yang kemudian ada anak-anak yang belajar di dalamnya. Lalu yang kedua ada guru-guru yang sudah bersertifikasi. Ketika kemudian dicoba dilakukan penutupan, maka mungkin kita akan menyelesaikan satu masalah, tapi muncul masalah-masalah berikutnya. Maka kemudian Kementerian Agama tentu dengan segala strategi yang dilakukannya, tentu harus menyelesaikan, tapi kemudian juga tidak membuat masalah baru. Karena kapan kemudian ditutup satuannya menjadi problem. Karena ada guru yang memang hidup di pesantren, mengabdikan diri di pesantren, juga sudah mendapatkan sertifikasi dari negara, tiba-tiba dihentikan, lalu mereka kemana? Sementara syaratnya untuk membayarkan sertifikasi gurunya harus ada tertulis bahwa ia mengajar di lembaga itu. Sehingga Kementerian Agama tentu dengan sangat hati-hati. Bahwa kemudian induknya yang bernama pesantren itu yang kita tutup, artinya bahwa ketika induknya kita tutup berarti satu, tidak boleh lagi ada kegiatan kepesantrenan. Satu, tidak boleh tidak ada lagi anak-anak yang mondok, artinya tidak ada lagi santri yang tinggal 24 jam. Tapi kemudian anak-anak tentu dengan segala caranya, pendekatannya yang cukup kita berhati-hati, kita kembalikan ke orang tuanya. Sembari demikian juga Kementerian Agama agar anak-anak ini tidak menjadi korban yang kedua kalinya, tidak putus sekolah, maka Kementerian Agama lewat seksi madrasah pada
Kemenak Kabupaten Pati itu mencarikan madrasah di sekitarnya atau kemudian di mana kampungnya anak-anak untuk melanjutkan studinya. Cukuplah mereka terlanjur menjadi korban itu dan tidak boleh terulang, tetapi kemudian pendidikannya tidak boleh terputus. Itu artinya kalau Ya. data yang saya baca ada 252 siswa ya Pak Ya, ya? betul. Dan ini harus dicarikan pemondokan berikutnya atau dicarikan sekolah berikutnya atau seperti Ya, apa nih? jadi Kementerian Agama Kabupaten Pati sudah melakukan komunikasi dengan banyak pondok di sekitar Pati. Atau kira-kira anak-anak itu berasal dari kampung mana. Lalu kemudian pondok siap, malah kemudian ini anak kan memang anak yatim piatu. Iya. Anak miskin, lalu kemudian pondok-pondok yang di sekitar itu, termasuk madrasah-madrasah itu juga siap menerima anak-anak tanpa kemudian pungutan biaya. Oke. Begitu kemudian masyarakat sangat berempati kepada santri yang sesungguhnya kita tidak mengharapkan mereka dibegitukan. Oke, kalau untuk korban, karena kan ada informasi dari salah satu kuasa hukum